Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga Anda selalu sehat, ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan kemanapun Anda perginya, ya. Ikuti itu instruksi 3M, oke. Dan termasuk kembali ke rumah, ikuti juga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan Anda, ya. Jadi supaya terhindar, ya, mana tahu kita dalam perjalanan pulang ada tersenggol ataupun mungkin kena yang lain, kita nggak tahu, ya. Berikutnya saya akan mengajari Anda bagaimana ini mengontrol tikus ini bergerak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kalau nanti saya pencet yang kanan, maka dia akan bergerak ke kanan, ya. Pencet lagi tombol kanan, dia akan bergerak ke kanan. Saya pencet tombol kiri, maka dia akan pindah ke kiri, ya. Demikian seterusnya. Mengenai jadi di sini saya ada tambahkan speednya, ya, ada panahnya. Jadi kalau nanti panahnya ini, kalau Anda cari di dalam panah di sini, ya, Anda cari di dalam panah di sini, panahnya itu hanya ada nampak satu aja, ya, panahnya hanya satu. Itu aja yang kamu pilih. Kalau panahnya yang nampak itu hanya panah kanan, oke, hanya panah kanan. Jadi di sini hanya nampak panah kanan saja. Itu yang kamu ambil. Panah kiri, panah ke atas, panah bawah nggak ada. Lalu bagaimana caranya itu kita memunculkan? Mengganti panahnya, ya, mengganti panahnya. Contoh misalnya ini panah kiri, ya, ini panah kiri mau kita buat jadi panah bawah, cek aja di bagian kostum, ya, cek aja di bagian kostum. Nanti di bawah sini sudah ada, oke, ada panah kanan, panah kiri, panah bawah, panah atas. Contoh saya pilih panah atas, ya. Jadi kalau nanti saya pilih di sini panah atas, yang semulanya yang tadi saya pilih adalah panah kiri, maka dia akan menjadi panah atas, oke. Nah, jadi di sini panahnya hanya satu aja, ya. Jadi bukan berarti, nah di sini contoh ya, di sini, nampaknya terhapus sama saya ya. Jadi kanan. Nah ini contohnya jadinya dua-duanya kanan kan. Misalnya saya buat jadi panah kiri, ya. Saya pilih yang panah kiri, maka ini jadi panah kiri, ya. Saya kalau pilih panah bawah, maka jadi panah bawah. Oke, ini tadi sempat pula mungkin saya terpencet hapus, ya. Mungkin bisa diandukan. Saya coba andukan dulu. Oke, ya. Jadi kalau saya pilih panah atas, panah atas. Oke, nah ini saya tetap panah kiri. Jadi di sini, ya, di sini hanya satu aja. Jadi contoh di sini kita tidak usah, kita buang dulu ya, kita buang dulu supaya gampang. Jadi nanti kita buat ada 4 arah panah. Saya ngajarin 1 atau 2 aja, ya. Sisanya nanti saya suruh Anda kembangkan dan Anda berikan hasilnya ke saya juga. Oke. Lalu tikusnya ini juga ada 2 kostum, ya. Jadi satu kostum yang seperti ekornya bengkok, ya, kakinya arah ke depan. Lalu satu lagi tikusnya ini yang ekornya ke belakang, yang kakinya juga ke belakang. Jadi seperti kayak dia lari sana lari sini gitu, ya, gerakannya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengontrol tikusnya, ya? Jadi di sini di dalam panah ini saya berikan dulu perintah. Kalau saya tekan tombol panah kanan ini, maka saya perintahkan kanan gitu. Ibaratnya saya jerit kanan, maka Anda sudah tahu harus kanan gitu ibarat tikusnya, ya. Nah, bagaimana caranya itu, ya? Di sini bagian eventnya, ya, di bagian event kita akan masukkan perintah untuk mengatur supaya kalau waktu saya menekan tombol panah kanan ini, dia keluarkan pesan kanan gitu, ya. Terserah Anda mau bilang kalau saya pencet tombol panah kanan dia jadi right gitu, boleh, ya. Maka di sini yang saya lakukan adalah pertama adalah saya masukkan dulu perintah ini, when this sprite click, maksudnya ketika sprite ini, ya, tombol panah kanan ini saya klik. Kalau saya klik, apa yang dia lakukan? Maka dia akan mengeluarkan pesan, sebuah pesan. Oke, pesan apa? Karena ini saya mau suruh dia pindah ke kanan, saya klik aja panahnya, saya pilih aja new message, lalu saya ketik pesannya apa. Mungkin arah kanan, ya, jalan ke kanan, ya, terserah Anda. Jadi di sini saya ketik aja kanan. Oke.
Ya, jadi di sini tiap kali saya kalau klik perintah ini, perintah panah ini, dia akan memancarkan sebuah pesan kanan. Nah, supaya tikusnya tahu, oh berarti nanti jarang ke kanan. Sekarang sih diklik belum, karena belum kita mengontrol supaya tikusnya ini bisa berjalan ke kanan. Jadi yang kita atur di dalam sprint panah ini, waktu dia kalau seandainya tombol panah kanan ini kita klik, maka dia akan memancarkan pesan kanan. Ya, jadi seperti kalau Anda dalam baris berbaris, maka hadap kanan Anda sudah tahu. Ya, hadap kiri Anda sudah tahu. Oke, jadi istirahat di tempat. Nah, jadi itu sudah tahu Anda bahwasanya itu ada perintah, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita kembali kita klik bagian tikus ini ya, sprint tikus ini. Anda boleh memakai yang lain, cuma di sini saya pakai arah gambarnya ini adalah potretnya dari atas. Ya, supaya nanti nggak nampak lucu, ya. Karena nanti dia arah kiri, arah atas atau arah bawah nanti terbalik-balik lucu. Jadi lebih bagus saya ambil aja posisi gambar ini yang posisinya dari tampak dari atas, ya, sehingga dia mau arah ke kiri, arah ke kanan nggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini saya akan masukkan ke dalam tikusnya ini ya, when I reset. Ketika saya menerima pesan kanan, ya, itu maksudnya. Apa yang mau dia kerjakan? Jadi kalau nanti ada dua pesan, kita tinggal pilih aja, ganti aja. Ya, nanti saya ajarin bagaimana cara mempercepat. Oke. Nah, ketika dia menerima pesan kanan, setelah kita klik ini, klik tombol panah kanan ini, dia akan muncul pesan kanan gitu. Ya, ibaratnya arah kanan, ya, hadap kanan atau jalan ke kanan, terserah Anda lah itu, ya. Jadi di sini saya buat aja ringkas saja kanan. Maka dia menerima pesan kanan, maka dia harus tahu bahwasanya pertama yang harus dia lakukan adalah atur dulu posisinya, ya, atur dulu posisinya ke kanan, point in direction, ya. Jadi di sini kalau Anda klik angka 90-nya nampak arahnya ke kanan. Ya, oke. Jadi ini kelipatan 90 90 90 90, satu lingkaran 360 derajat dibagi 4. 9 kali 4 berarti 360. Ya. Jadi di sini buat arahnya kalau jadi buat nanti atur nilainya ini harus pas ya. Jadi jangan nanti kayak gini. Ya, jangan gantung-gantung ya. Buat aja pas. Oke. Nah, ketika dia menerima pesan kanan ya, putar dulu arahnya ke kanan, lalu baru suruh dia maju 10 langkah. Oke, contoh saya klik, maka dia akan maju. Ya, saya klik, ya, klik di sini aja, dia sudah maju. Oke, ketika dia perintah kanan. Nah, supaya mau lebih bagus, kita bisa tambahkan. Kita sudah tahu bahwasanya sprint tikus ini ada dua kostum, ya, ada dua kostum. Jadi ada dua kostum yang sebelumnya sudah pernah kita cek ya. Di sini waktu suatu dia menerima pesan kanan, dia putar arahnya ke kanan, maju 10 langkah ya, sambil suruh dia ganti kostumnya. Ya. Jadi kalau nanti seperti ini ya, seperti ini kita lihat di sini, oke. Jadi misalnya seperti ini. Saya klik ya, dia nampak tikusnya bergerak. Oke, saya klik lagi, nampak bergerak. Jadi seperti kayak dia melangkah kakinya, ya. Terus jadi kalau ini saya klik ya, dia akan nampak seperti kayak sedang berjalan dan nampak gerakannya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa kita membuat tikusnya arah ke kanan dan jalan 10 langkah ke kanan sampai ganti kostumnya atau seperti nampak gerakannya. Berikutnya kita akan menduplikat ya sprint yang panah kanan ini menjadi panah kiri. Oke, menduplikat. Karena perintahnya kan hampir sama, hanya beda pesannya aja. Caranya kita tekan tahan aja sprint ini, nanti ada muncul satu menu kecil, tinggal kita pilih duplicate. Oke. Setelah pilih duplicate, ada muncul di sini ada namanya arrow 2. Nah, di sini setelah dia muncul arrow 2, kita tinggal ganti aja kostumnya, ya. Tinggal kita ganti aja kostumnya, yaitu di sini, ya. Tinggal kita ganti kostumnya. Ini enggak jadi dulu, oke. Tinggal kita ganti kostumnya, ubah ke arah kiri, oke. Ubah ke arah kiri, ya.
Di sini berlanjut pula tadi saya menekannya terlalu lama ya. Jadi di sini saya hapus saja satu ini dulu. Oke. Nah, jadi di sini tinggal Anda atur ya, posisinya mau di pas atau bagaimana terserah. Pokoknya nanti yang harus Anda kerjakan lagi adalah panah kanan dan panah bawah. Jadi Anda bisa mengatur mouse-nya ya, tinggal Anda pencet panah atas atau panah kanan, dia akan mengikutinya. Oke. Nah, sekarang saya ajarin setelah diduplikat, kita ubah arahnya menghadap kiri, lalu yang harus kita perbaiki adalah pesannya ini atau kodenya ini. Kodenya di sini kan masih jalannya ke kanan. Jadi mau saya pencet ini pun dia tetap ke kanan ya. Mau saya pencet yang panah kiri, panah kanan, dia tetap masih ke kanan karena saya pakai duplikat. Nah, supaya dia bisa jadi yang panah kiri dia bisa jalan ke kiri, panah kanan itu bisa ke kanan ya, maka perintah yang ada pada panah kiri ini kita harus ganti pesannya. Oke, kita harus ganti pesannya, jangan lagi kanan, tapi kita ganti pesannya jadi kiri. Hasil duplikat yang tadi. Oke, jadi bisa dicek ini kalau saya pencet yang kanan, maka nampak pesannya dia memancarkan ibaratnya perintah kanan gitu ya. Kalau yang panah kiri ini, maka nampak nanti bagian pesannya ini ya akan nanti menampak di sini nanti keluar panah kiri gitu. Oke, seperti ini. Lalu di dalam sprite tikus ini kita duplikat lagi perintah yang tadi, yang perintah kanan. Ya, lalu tinggal kita edit saja, yaitu yang di sini. Oke, supaya gampang saya perbesar ya. Nampaknya agak lambat ya. Coba saya perbesar dulu sedikit tampilannya supaya gampang. Oke. Nah, di sini saya akan buat jadi duplikat ya. Jadi duplikatnya caranya gimana? Tinggal tekan tahan ya. Muncul nanti pesannya, tinggal pilih aja duplikat. Oke. Nanti sudah ada muncul yang ke satu, kita geser aja ke bawah. Nah, ini untuk perintah yang kanan, ini ganti jadi perintah kiri. Tadi kita kan broadcast-nya sudah ada. Dengan catatan kita kasih dulu pesan di sana broadcast-nya ya. Baru di sini bisa muncul kiri. Oke, kalau broadcast-nya nggak kita ganti, dia nggak bisa muncul. Oke, kita ganti ke kiri, lalu arahnya putar ke kiri, ya, arah ke kiri buat minus 90. Oke, kemudian ini yang lain duanya nggak usah lagi diatur, ini udah pas, ya, udah pas. Yang penting arahnya saja. Oke, nah coba kita lihat, kalau saya pencet panah kiri, ya. Maka dia harusnya arah ke kiri ya, maju 10 langkah sambil ganti kostum. Oke. Kalau misalnya saya pencet panah kanan, maka dia putar ke kanan ya, lalu maju 10 langkah ya, ganti kostumnya juga sama. Oke. Jadi dengan seperti ini kita bisa mengontrol tikus ini mau kemana saja ya. Sisa lagi 2 panah, yaitu panah kanan dan panah kiri, itu adalah tugas Anda. Oke, tidak terlalu sulit, ya. Tinggal hanya duplikat panahnya saja, lalu tinggal ganti broadcast-nya, pesannya itu, ya, dari kanan atau dari kiri jadi atas atau jadi bawah. Oke, begitu juga dengan di dalam tikusnya itu, sprite-nya, kodenya itu tinggal duplikat juga, ya. Tinggal Anda ganti aja arah pesannya itu kalau dia terima panah atas bagaimana. Oke, tinggal ganti arahnya aja, sisanya lagi nggak usah. Oke, nah saya rasa hanya itu aja untuk dalam minggu ini ya. Saya tetap juga akan membuat penugasan, yaitu Anda diminta kirim kembali hasil kerjaan Anda setelah keempat arah panah itu lengkap dan bisa diatur arahnya, mau arah ke atas, arah ke kiri, arah ke kanan, atau arah ke bawah sambil bisa dijalankan. Ya. Lalu jangan lupa juga hasil kerjaan Anda itu Anda simpan di dalam aplikasi Scratch yang secara online. Oke, aktifkan sharingnya, copy linknya saja, itu yang Anda berikan ke saya di dalam penugasan minggu ini, sehingga saya bisa melihat hasil kerjaan Anda. Oke. Nah, jadi kalau mengenai bagaimana lagi, putar kembali lagi video pembelajaran di penugasan yang pertama. Di sana sudah saya ajari bagaimana cara mendaftar ke dalam Scratch. Oke, jadi diulang lagi.
Terserah Anda mau ulang berapa kali, mau tengah malam, mau siang, mau pagi, mau malam, terserah Anda, atau sore terserah. Ya, itu enaknya kalau saya buat dalam bentuk video pembelajaran, Anda bisa putar ulang-ulang. Oke? Jika masih ada yang kurang jelas, jangan lupa tuliskan aja masalah Anda, ya. Pas saya kosong, saya akan pasti menjawabnya Anda. Oke? Sampai di sini dan sampai jumpa kembali. Bye.